Halo Selamat Pak, malam Bapak-Bapak silakan. dan Ibu-Ibu yang saya hormati. Materi yang saya bawakan malam ini adalah tentang dasar-dasar pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pendidikan yang telah lama kita dengar. Sebelum kita mulai materi pembelajarannya, apakah ada dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan, khususnya tanggapan lah Bapak Ibu tentang dasar-dasar kependidikan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara ini? Silahkan Bapak Ibu. Oke, jika tidak ada, kita teruskan materinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merdeka itu adalah berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Itulah menurut Ki Hajar Dewantara. Artinya kita dalam mendidik itu tidak boleh dengan paksaan, bahkan walaupun kita bisa terima atau enggak, atau tidak bisa terima, dengan perintah juga maunya jangan ada. Itulah menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut Bapak Ibu, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan mempunyai beragam jenis pengertian. Biasanya katakan bahwa tiap-tiap aliran hidup, baik aliran agama maupun aliran kemasyarakatan, mempunyai maksud yang berbeda. Tidak hanya maksud dan tujuan yang berbeda-beda, cara mendidiknya juga tidak sama. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terus selanjutnya, menurut ilmu pendidikan, hubungan antara dasar dan keadaan itu terdapat adanya konvergensi. Artinya keduanya saling mempengaruhi hingga garis dasar dan garis keadaan itu selalu tarik-menarik dan akhirnya menjadi satu. Mengenai perlu tidaknya tuntutan dalam kehidupan manusia, sama artinya dengan soal perlu tidaknya pemeliharaan pada tumbuh kembangnya tanaman. Misalnya kalau sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari bapak tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanahnya tidak baik atau tempat jatuhnya biji jagung tersebut tidak mendapat sinar matahari atau kekurangan air, maka biji jagung itu walaupun dasarnya baik tidak akan dapat tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Sebaliknya kalau sebutir jagung tidak baik dasarnya, akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh bapak tani, maka biji jagung itu akan dapat bertumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Terdapat 3 aliran yang berhubungan dengan soal daya pendidikan. Pertama, yaitu anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut hendaknya. Artinya, si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi pekerti yang diinginkan. Teori ini dinamakan teori rasa atau teori lapisan lilin yang masih dapat dicoret-coret oleh si pendidik. Kedua, aliran negatif yang sangat berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya,
Sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Pendidikan hanya dapat mengawasi dan mengamati supaya pengaruh-pengaruh yang jahat tidak mendekati diri anak. Jadi aliran negatif menganggap bahwa pendidikan hanya dapat menolak pengaruh-pengaruh dari luar, sedangkan budi pekerti yang tidak nampak ada di dalam jiwa anak tak akan diwujudkan. Ketiga ialah aliran yang terkenal dengan nama konvergentif teori atau teori konvergentif. Ini mengajarkan bahwa anak-anak dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan itu suram. Lebih lanjut, menurut aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan suram dan berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram. Menurut konvergentif teori, watak manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, dinamakan bagian intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan, angan-angan atau pikiran, disebut juga dengan intelek, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Kedua, dinamakan bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Yang dimaksud dengan intelligible adalah keadaan pikiran serta kecakapan atau menimbang-nimbang dan kuat lemahnya kemauan. Bagian yang disebut biologis yang tak dapat berubah ialah bagian-bagian jiwa mengenai perasaan, jenis-jenis di dalam jiwa manusia. Misalnya rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa sosial, rasa agama, rasa berani, dan sebagainya. Rasa-rasa itu tetap ada di dalam jiwa manusia, mulai anak masih kecil hingga menjadi orang dewasa. Karena budi pekerti yang baik dan kokoh dapat mewujudkan kepribadian, personality dan karakter, atau disebut dengan jiwa yang berasa hukum kepentingan. Maka ia akan selalu dapat mengalahkan nafsu dan tabiat-tabiatnya yang asli dan biologis tadi. Oleh karena itu, menguasai diri, Gilbert Ching, merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaban. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi pekerti, pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia, mulai angan-angan hingga menjelma menjadi tenaga. Terdapat 6 jenis budi pekerti, yakni bersandar pada hasrat orang, pada kekuasaan, agama, keindahan, kegunaan atau faedah, pengetahuan atau kenyataan, menolong, mendermakan atau mengabdi. Apa yang menyebabkan timbulnya naluri? Naluri atau insting disebabkan pula oleh adanya naluri yang pokok, orinsting, yang bertujuan agar terwujudnya keberlangsungan keturunan. Nudi tubuh atau Behoudven the soul. Demikianlah yang dapat saya sajikan pada malam ini tentang dasar-dasar pendidikan yang dituliskan atau yang diungkapkan oleh Hajar Dewantara. Bila ada tanggapan atau pertanyaan atau masukan daripada Bapak Ibu, kami berikan kesempatan pada saat ini. Kesempatan ini kami berikan Bapak Ibu. Terima kasih.
Silahkan Bapak Ibu. Baik Pak, saya Pak. Silahkan Pak. Dengan saya Pak Samuel Pak. Jadi saya ingin bertanya Pak, menurut Bapak ya Pak, apa sih kelebihan dan kekurangan dari yang Bapak katakan tadi, Merdeka Belajar Pak, begitu? Atau memang belum ditemukan kekurangannya Pak? Bagaimana menurut Bapak kira-kira Pak? Terima kasih Pak. Merdeka Belajar itu adalah sebenarnya ini sudah dicanangkan atau sudah ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara jauh-jauh sebelumnya. Nah, jadi yang diartikan dengan Merdeka Belajar itu adalah belajar sesuai dengan yang diinginkan oleh anak-anak. Ini memang sangat susah kita laksanakan sekarang oleh tuntunan kurikulum yang sudah dibuat berbasis kompetensi dan sebagainya. Itu nggak bisa kita tabrak karena sudah dibuat menjadi permen, sudah dibuat menjadi ketentuan. Namun oleh Ki Hajar Dewantara mengatakan Merdeka Belajar itu adalah kita menuntun anak itu sesuai dengan hakiki yang dimilikinya. Jadi nggak boleh kita memaksakan, misalnya anak itu kamu belajar ini aja gitu, kamu belajar ini aja, atau bahkan sampai kita misalnya nih Pak ya, kita mengumpulkan di satu tempat, yang satu tempat ini hanya diberikan pelajaran yang ini gitu. Jadi sebaiknya kita itu menuntun anak-anak itu, mengajar dan mendidik anak-anak itu adalah seperti memberikan rel yang sebenarnya elastis gitu. Kita hanya sebagai rel yang elastis, bukan rel yang harus memaksakan arah dan rutenya kemana-mana. Itu maksudnya Ki Hajar Dewantara Pak. Terima kasih Merdeka Belajar ini. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu yang memberikan tanggapan atau pertanyaan? Ya, mungkin sedikit aja dari saya Pak, untuk memperjelas gitu loh. Menurut Bapak sendiri, kira-kira yang dikatakan menyambung tadi yang Bapak Samuel bilang soal Merdeka Belajar itu, kira-kira ini sebagai kita sendiri sebagai guru, apakah kita benar-benar bisa yakin ini bisa diterapkan pada anak-anak kita yang sekarang dengan proses pembelajaran yang seperti ini gitu loh, untuk memilah-memilahnya dengan sikap mereka yang seperti ini, kira-kira seperti apa itu Pak? Terima kasih. Sebenarnya dari CBSA, kurikulum kita CBSA yang dulu Bu, cara belajar siswa aktif, lalu itu disambung dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, lalu kurikulum 2013. Semuanya ini sudah menanamkan nilai daripada Merdeka Belajar. Namun oleh kepentingan daerah tertentu, yang notabene daerah ini digabung menjadi suatu kepentingan pendidikan nasional, maka cara belajar siswa aktif itu menjadi tertutupi. Sebenarnya dari CBSA siswanya yang lebih aktif. Di KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan itu diberikan kemerdekaan bagi unit-unit. Pada saat itu muncul dia UPT Bu, unit satuan pendidikan, kan gitu bukan? Yang sebenarnya bebas pada unit pendidikan ini untuk membuat fungsi yang ada di satuan pendidikan. Namun oleh ujian nasional jadi terputuskan lagi, terkikis lagi itu Merdeka Belajar. Di kurikulum 2013 itu juga yang paling ditanamkan ke Merdeka Belajar itu. Namun kalau saya mau mengatakan Bu, kita pendidik ini yang kadang-kadang harus diperalat oleh kepentingan tertentu agar tidak, atau sadar atau tidak, menjadi tidak melakukan Merdeka Belajar ini. Sebenarnya Merdeka Belajar itu sangat mungkin kita lakukan, sangat mungkin. Sekarang ini aja Bu ada pengembangan diri, kan gitu Bu ya.
ada ekstrakurikuler. Itu Ya. sinyal-sinyal untuk merdeka belajar itu. Namun ya untung terakhir ini ujian nasional itu ditiadakan. Saya tidak mau bilang dihapuskan, ditiadakan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu langkah awal untuk menunjukkan bahwa ketulusan daripada stakeholder berpendidikan ini untuk melanjutkan merdeka belajar ini, Bu. Kira-kira itu jawaban saya, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Cukup jelas saya rasa. Terima kasih. Oke, masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Jika tidak ada lagi, intinya untuk merdeka belajar ini atau dasar-dasar pendidikan itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya kita sepakat bahwa untuk mendidik anak-anak ini yang dituntun oleh sebuah perencanaan pembelajaran yang sudah terprogram, namun marilah kita mendidik anak-anak ini dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tenaga kita. Kita hargailah anak-anak ini yang beragam, yang memiliki talent yang berbeda-beda, yang memiliki kemauan yang berbeda-beda, namun semua itu akan membesarkan masa depannya dan memuliakan pendidikan itu sendiri. Untuk itu, dengan adanya seperti itu, maka kita Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia ini pun semakin bangga dan menemukan jati diri sebagai pendidik yang sejati. Itulah kesimpulan daripada rasa-rasa pendidikan ini. Jika tidak ada lagi Bapak Ibu yang bertanya, maka marilah kita sejenak untuk berdoa sebelum menutup pembelajaran kita malam ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas berkenannya untuk mengikuti pembelajaran pada malam ini. Sekian dan terima kasih. Ya.